Udah pada divaksin belum guys? Mudah-mudahan udah ya. Buat yang belum, gue doain supaya cepet dapet giliran vaksin. Amin. Buat yang udah, inget lo harus terus jaga protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang lo udah divaksin 2 kali, terus lo petantang-petenteng berkeliaran party. Lo kata lo artis Beneran guys, banyak kita temui kasus orang udah divaksin COVID-19 masih juga bisa terinfeksi. Bukan gua doang yang ngomong, Pak Menkes juga ngomong gitu. Walaupun kita udah divaksin, kita punya resiko terpapar COVID-19. Jangan habis disuntik merasa jadi Superman lebih kuat dari Kapolres atau dari Bapak Brik. Ya. Kekebalan itu baru optimal 28 hari sesudah suntik kedua. Dan itu tidak mengubah Bapak Ibu jadi Superman. Even jadi tentara Polri saja belum fitnya. Tapi seenggaknya Bapak Ibu punya kemampuan antibody. Kalau virusnya datang, ya dalam 1-2 hari mudah-mudahan mati karena udah ada tentaranya di dalam. Ya. Sehingga menularkannya tidak banyak. Tapi Bapak Ibu tetap masih bisa kena. Masih ada beberapa orang yang nggak paham atau keliru beberapa istilah terkait vaksinasi. Kita coba breakdown ya. Jadi vaksinasi adalah prosedur pemberian antigen penyakit ke dalam tubuh. Biasanya dibuat dari virus yang sudah mati atau sudah dilemahkan. Nah dari sini muncul 2 istilah yang cukup populer. Yang pertama adalah efikasi dan kemudian kekebalan tubuh. Jangan disamain ya guys, ini 2 istilah yang berbeda. Efikasi vaksin itu sederhananya adalah kemampuan dari vaksin untuk menurunkan resiko kita terkena penyakit atau terinfeksi atau lain-lain macam-macam. Kalau di konteksnya Sinovac, misalnya ada angka 65%, itu artinya peluang kita atau resiko kita untuk mengalami COVID-19 yang bergejala itu berkurang 65% atau 65% lebih rendah dibandingkan yang tidak divaksin. Seperti itu. Nah, kalau kekebalan tubuh tadi, itu sebenarnya sederhana kita bisa bagi 2. Ada bawaan, ada adaptif. Bawaan itu semua yang masuk, virus, benda asing, bakteri, makhluk hidup asing, semua dihajar. Kalau adaptif, itu dia butuh kenalan dulu, dia butuh tahu dulu. Nah, kekebalan adaptif itu dia cenderung lebih spesifik dan di akhirnya akan lebih kuat. Nah, kalau vaksin itu tujuannya untuk memicu kekebalan adaptif. Jadi dimasukin entah itu virus mati, RNA, protein, supaya badan kita kenalan dulu. Nanti dipersiapkan tentaranya, antibodinya, dan kekebalan seluler lainnya. Ketika virusnya beneran masuk, kita jauh lebih siap. Ada 4 kemampuan penting vaksinasi. Yang pertama adalah perlindungan terhadap gejala berat, perlindungan terhadap gejala apapun, perlindungan terhadap penularan, dan perlindungan terhadap infeksi. Nah, ini nih, kalau nggak ada perlindungan terhadap infeksi dan penularan, maka membuat orang yang sudah divaksin tetap bisa tertular COVID-19. Jadi semakin sering virus SARS-CoV-2 ini menyebar, semakin besar juga kesempatan mereka untuk bermutasi, melampaui kekebalan dari vaksin yang ada di dalam tubuh kita. Tapi tolong diingat, orang yang sudah divaksin, kalau tertular COVID-19, tingkat keparahannya nggak akan separah orang yang belum divaksin. Vaksinasi juga berfungsi untuk menurunkan resiko kematian akibat COVID-19. Yang dari nomor 4 tadi, yang baru diketahui baru 2 terutama, yaitu untuk mencegah COVID bergejala dan mencegah COVID-19 yang gejalanya berat. Nah, untuk infeksi sendiri dan menularkan, sampai saat ini kita belum tahu pasti. Makanya meskipun sudah divaksin, kita tetap berisiko terinfeksi karena kita sebenarnya belum tahu kemampuan vaksin untuk mencegah terinfeksi seperti apa. Makanya protokol kesehatan tetap lanjut dan kita bukan manusia super setelah divaksin. Terus masih ada juga orang yang berpikir untuk milih merek vaksin. Mungkin karena negara asal vaksinnya, tingkat efikasi vaksinnya, sampai kejadian setelah vaksinasinya, dan masih banyak lagi. Gue cuma mau bilang, kalau vaksin sudah tersedia dan kemudian lo dapat giliran divaksinasi, maka segeralah vaksinasi. Karena once dapat izin darurat dari BPOM, artinya vaksin tersebut sudah aman untuk digunakan. Jadi nggak usah sok kecakepan sama kebanyakan pilihan. Lo tuh udah dipilih untuk vaksinasi aja udah bersyukur harusnya. Lo paham kan? Ini kita lagi ngomongin vaksinasi kan, bukan gebetan kan? Iya. Secara umum, itu jumlah vaksin di seluruh dunia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang di dunia. Jadi bisa kita bilang kondisi saat ini adalah dunia kekurangan vaksin. Karena produksinya sendiri, jumlahnya sendiri belum bisa mencapai jumlah orang di seluruh dunia. Nah,
Di kondisi seperti itu kan kondisi kelangkaan namanya atau scarcity. Jadinya kalau misalnya sudah ada vaksin yang kebetulan sudah disetujui di suatu negara, sudah terbukti efektif, sudah terbukti aman, jauh lebih baik untuk kita segera menerimanya sesegera mungkin. Karena yang pertama, kalau misalnya kita mau pilih-pilih vaksin, kita nggak tahu kapan itu datangnya. Dan yang kedua, ketika itu datang, emang itu bakal jadi bagian kita, emang bakal jadi jatah kita. Kita nggak tahu pasti. Jadi ketika vaksinnya sudah datang, giliran kita sudah tiba, jauh lebih baik divaksin secepatnya. Jadi jangan ngeyel menolak untuk divaksinasi dan jangan juga gampang kemakan hoax soal vaksinasi. Kalau lo nggak tahu informasinya, mending lo riset dulu atau tanya orang yang lebih ahli. Dan buat yang udah divaksin, ingat, lo bukan Superman. Jadi jangan petantang-petenteng sok kekebalan. Justru lo harus memperketat protokol kesehatan dan menjaga diri lebih baik. Sehat terus ya gengs, yuk divaksin yuk!